Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka Musabaqah Syarhil Quran Putri dengan nomor peserta S013 akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Pengajaran Al-Quran di Era Digital. Finalis Musabaqah Syarhil Quran Putri dengan nomor peserta S013 akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Pengajaran Al-Quran di Era Digital. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama tariqan sawiyya. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat, sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi yang diciptakan oleh manusia semakin canggih dan terus berkembang dengan cepat, pesat, melesat dan begitu dahsyat. Profesor Renald Kasali, seorang praktisi bisnis sekaligus guru besar ilmu manajemen Universitas Indonesia, dalam pengantar bukunya yang berjudul The Great Shifting, halaman 8 menjelaskan, saat ini kita berada di era transformasi, sebuah masa di mana perubahan yang terjadi bertubi-tubi dan tak pasti, yang ditandai dengan kemajuan pesat industri teknologi, terkhusus teknologi komunikasi. Menurut beliau, kondisi ini memberi dampak besar dalam pola interaksi dan komunikasi di era saat ini. Sebab media digital memegang peran penting dalam menghubungkan satu pihak dengan pihak lainnya. Hadirin, ibarat dua mata pisau, selain memberikan ancaman yang mengkhawatirkan, perkembangan teknologi juga menghadirkan peluang yang menggiurkan. Perkembangan teknologi telah mengantarkan kita pada masa di mana pengajaran Al-Quran semakin tersebar luas tak terbatas,
Dari tingkat lokal hingga internasional, dari dunia nyata hingga ke dunia maya, dari musola masuk ke ruang-ruang vihara hingga gereja, dari yang mendengarkan puluhan hingga jutaan, kajian kitab-kitab kuning yang tebal, hingga kitab digital yang diakses lewat layar. Namun sayang hadirin, pengajaran Al-Quran masih jauh dari harapan. Masih banyak dai-dai yang gagap teknologi, sehingga ruang media digital diisi oleh konten-konten yang dapat merusak pikiran dan hati. Seperti tayangan pornografi dan porno aksi, ragam berita kontroversi, ancaman hoaks dan provokasi, hingga penyebaran ideologi yang dapat mengikis jati diri generasi muda bangsa ini. Jika ini terus dibiarkan hadirin, maka tidak menutup kemungkinan generasi muslim di masa depan akan mengalami degradasi nilai dan identitas yang semakin serius. Oleh karena itu hadirin, izinkan kami membawakan syarahan Al-Quran dengan judul Pengajaran Al-Quran di Era Digital. Sebagai landasan, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Allah, Quran Surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah
dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Hadirin yang mulia, masyarakat Banjar yang kami cinta, dalam perspektif ilmu balaghah, ayat ini menggunakan gaya bahasa kalam insya tolabi dalam bentuk amar yang menunjukkan adanya tuntutan dari atas kepada objek yang di bawahnya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita untuk melakukan sebuah gerakan dakwah dengan pendekatan bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Imam As-Sa'di dalam kitabnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan juz 15 halaman 252 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah adalah kullu ahadin ala hasbi halihi wa fahmihi wa qawlihi wa niqyadi. Setiap orang harus didakwahi sesuai dengan kondisi dan pemahaman mereka. Ibarat seorang dokter, seorang dai harus mengerti kondisi pasiennya sehingga ia mampu menentukan jenis obat dan memberikan dosis yang tepat. Demikianlah prinsip ilustrasi dakwah yang dijelaskan oleh Imam Al-Qahtani dalam kitabnya Fi Da'wati Ilallahi Ta'ala halaman 188. Selain itu hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian hadirin, konten pengajaran Al-Quran di era digital harus menghadirkan konten yang indah, ramah, menggugah namun tetap berfaedah. Konten ajaran Al-Quran harus dibuat agar unik, asyik dan menarik, sehingga canduan main game beralih menuntut ilmu Al-Quran. Emak-emak yang biasa mencari diskon harian beralih ke pengajian. Anak-anak muda yang biasa asyik mendengarkan lagu beralih mendengarkan lantunan Al-Quran. Bapak-bapak yang santai membaca koran lebih memilih mendengarkan ceramah keagamaan. Hadirin yang berbahagia, menurut laporan digital yang dirilis oleh Data Reportal bahwa pada Januari 2025 tercatat sebanyak 143 juta pengguna media sosial di Indonesia. Angka ini hadirin setara dengan 50,2% total populasi Indonesia yang berjumlah 285 juta jiwa. Hal ini mendorong anak muda agar tidak hanya dituntut menguasai ilmu syar'i, tetapi ia juga harus paham teknologi. Disinilah anak muda dituntut untuk lebih inovatif, kreatif dalam mengajak umat manusia, karena Al-Quran harus menjadi tren dan pilihan utama. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Qaulul Layyinur Raqiq min ghairi ghilzatin wala ta'fifin menjelaskan bahwa
pengajaran Al-Quran harus berdasar pada al-mau'izatil hasanah. Maksudnya adalah pengajaran Al-Quran harus berisi perkataan lemah lembut, tidak kasar dan tidak mencela. Ajaran di era digital harus berisi pengajaran yang menginspirasi, bukan memprovokasi, yang mengajak, bukan mengejek, yang menebarkan kebaikan, bukan kebencian, dan menghadirkan rahmat, bukan laknat. Betul hadirin? Peluang pengajaran Al-Quran di media sosial, terutama di era digital ini, sangatlah besar. Namun kita lihat faktanya hadirin, pengajaran Al-Quran masih belum menjadi pilihan utama masyarakat dan jarang viral. Oleh karena itu hadirin, semangat untuk mengajak umat manusia mempelajari ilmu Al-Quran dan memahami makna di dalamnya harus senantiasa tertanam dalam diri kita. Allah telah menganugerahkan kepada kita gelar khairu ummah, umat terbaik, sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin yang ada di sini, di situ, dan di sana, apalagi sambil menatapi kami, Masya Allah. Imam
Imam Al-Qurtubi, At-Tabari dan Al-Baghawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan khairu ummah adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita dikatakan sebagai umat terbaik? Jawabannya, karena agama yang Allah pilihkan untuk kita dan ajaran kita kepada umat manusia. Nahnu afdalu minkum wa dinuna khairu mimma tad'unana ilaih. Hadirin rahimakumullah, dari syarahan yang telah kami sampaikan dapat kami ambil kesimpulan bahwa pengajaran Al-Quran di era digital terdiri dari dua bagian. Pertama, transformasi media dakwah tradisional memasuki era digital. Dan yang kedua, transformasi konten dakwah yang monoton menjadi asyik ditonton. Dari narasi yang penuh benci menjadi narasi yang menginspirasi. Dari dialog yang menegangkan menjadi dialog yang menyenangkan. Tetap bersama meski pandangan kita berbeda. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan dan dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut. Bahwa kita harus melakukan pengajaran Al-Quran di era digital dengan perkataan lemah lembut, tidak kasar dan tidak mencela. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum